والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم أشرف الصلوات وأكملها وأزكاها وأصفاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المناسبة المباركة عسى أن الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا مغفورا مستجابا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وعسى الله أن يهدينا دائما أبدا إلى صراطه صراط المستقيم، ويجعلنا من المؤمنين المتقين المفلحين المحسنين الفائزين، ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ibadah adalah tunduk, patuh, taat, takut kepada Allah. Tunduk macam bagaimana yang disebut dengan ibadah, saudara? Tunduk yang disebut ibadah, patuh yang disebut ibadah adalah tunduk secara totalitas yang Rasul Hidayat bacakan dan tegaskan, balighun yang mencapai hak, yaitu tingkat an-nihayah, optimal. Berarti kalau orang tunduk kepada Allahnya, saudara, setengah-setengah, sepotong-sepotong, berarti dia belum sempurna ibadahnya kepada Allah. Betul? Namanya ibadah adalah ketundukan totalitas kita kepada Allah, baik itu urusan pribadi, baik itu urusan keluarga, baik itu urusan masyarakat, baik itu urusan politik berbangsa dan bernegara. Orang yang ahli ibadah, yang betul. Bapak Ibu sekalian, ketundukan kepatuhan kepada Allah yang mencapai tingkat optimal menurut Rasul Ridho bukan hanya sekadar ketundukan yang sampai tingkat atas, tapi anistis'anil qalbi, yang keluar dari hati yang jernih, yang keluar dari jiwa yang jernih, yang keluar dari ikhlas, yang semata-mata mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Betul? Sampai poin ini jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kalau presiden kita, kalau kita punya presiden, tunduk sama Allahnya sepotong-sepotong, tunduk sama Allahnya setengah-setengah. Giliran sholat yang ada di kiblat, giliran dia politik ada Cina, kira-kira pantas disebut ahli ibadah apa tidak? Disebut ahli ibadah apa tidak? Bukan, saudara, karena ibadah adalah tunduk, patuh, taat semua aspek kehidupan. Jelas, apa jelas? Kalau saudara bolak-balik ke Makkah Al-Mukarramah, dilaksanakan haji 7 kali balikan, saudara. Tapi kiblat politiknya saudara ke Eropa, ke Amerika, bukan ke Islam. Tapi kiblat politiknya ke Cina dan ke Soviet, bukan Argentina. Berarti jadi apa ahli ibadah bukan? Jadi apa ahli ibadah apa bukan? Kira-kira jelas apa jelas? Ibu-ibu, giliran sholat pakai mukena tutup aurat, giliran kesal. Ayo ada begitu, ayo begitu. Yang kedua, catat dengan baik, Bu. Tugas kita sebagai manusia terlahir ke dunia ini
Lihat, cermati, hayati, jiwai Suratul Baqarah ayat yang ke-30, di mana Allah berfirman, faqala Allah subhanahu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul azim. Wa idh qala, dan ingatlah tatkala qala berfirman. Siapa yang berfirman di situ? Rabbuka, Tuhanmu. Siapa Tuhanmu di situ? Yakni huwallah. Betul. Siapa berfirman Tuhan kita, yaitu Allah, lil malaika, kepada para malaikat. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat? Apa yang dideklarasikan oleh Allah kepada malaikat? Ini, hai malaikat, sesungguhnya aku ja'ilun, menjadikan fil ardi, di atas muka bumi ini, khalifah, seorang pemimpin, seorang khalifah. Siapa yang ditunjuk menjadi khalifah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara? Dialah yang disebut dengan makhluk yang bernama manusia. Betul. Yang kedua, kita sebagai manusia adalah untuk menjadi khalifah. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa? Maaf Pak Bos sekalian, kalau tugas untuk beribadah, Allah masih melibatkan jin. Kalau perintah untuk ibadah, Allah masih perintahkan jin. Kalau amanat untuk beribadah, Allah masih mengamanatkan kepada jin. Karena di dalam surat At-Tahriyat Allah berfirman, dan Dialah ciptakan aku yang namanya jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tapi kalau tugas, tapi kalau amanah untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah, Allah tidak mengamanatkan itu kepada malaikat. Allah tidak mengamanatkan itu kepada jin. Allah tidak mengembangkan amanat kekhilafahan tersebut kepada makhluk, kecuali kepada seorang makhluk yang bernama manusia. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti apa tugas kita sebagai khalifah, Pak Bos sekalian? Tugas kita sebagai seorang khalifah adalah untuk menjaga kelestarian langit, adalah untuk menjaga kelestarian tanah, adalah untuk menjaga kelestarian sungai, adalah untuk menjaga kelestarian laut, adalah untuk menjaga seluruh pengisi langit dan bumi. Kenapa? Karena oleh itulah maka Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak semata-mata kami mengutus wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Di mana kita menjadi manusia dan kita melaksanakan tugas kita sebagai khalifah, berarti langit harus lestari, bumi harus aman, air saudara harus ada, dan lautan harus tidak tertumpah di jalanan. Orang yang lapar dan harus tidak boleh kelaparan. Orang harus saudara mendidik dirinya untuk menjadi orang berilmu pengetahuan. Betul. Jelas apa jelas? Kecuali Allah embankan kepada kita paling sedikit dua tugas pokok fungsi hidup. Berapa? Berapa? Kita sebagai manusia paling sedikit punya tugas, punya kewajiban ada berapa? Jawab yang kompak, ada berapa? Dua. Yang pertama seperti yang Allah firmankan, faqala Allah subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surah Az-Zariyat tersebut di atas tadi Pak Bos sekalian, dengan lugas, dengan jelas, dengan singkat, dengan padat Allah menetapkan tugas pokok fungsi kita sebagai manusia, di mana Allah firmankan, wallahu a'lam bihaqiqati muradi, dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa melainkan liya'budun, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Pak Bos sekalian, tanpa pandang bulu, presiden tugas pertamanya adalah ibadah. Betul. Polisi tugas utamanya apa? Ibadah. Menteri kiai tugas utamanya apa? Pejabat dan masyarakat tugas utamanya apa? Ibadah. Apa itu ibadah? Sama kita ketahui, ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah. Segala sesuatu yang mencakup, baik itu ucapan, tindakan, saudara, kelakuan yang disuka dan dicintai oleh Allah, itu adalah ibadah. Betul?
Mari kita jadikan tolak ukur ucap kata kita, tolak ukur tindak tanduk kita. Allah suka atau tidak, saudara? Manakala Allah suka tindak tanduk dan ucap kata kita, lanjutkan. Manakala Allah tidak suka ucap kata dan tindak tanduk kita, kita tinggalkan. Betul? Untuk ibadah kepada Allah, melaksanakan tugas ibadah kepada Allah.